Iya,
sami'an basiran mutakaliman. Allahu jud kiram bako wa
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ya mursyida wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil huda wa rahmah al-maqsud bil kitabi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan saat ini, terutama nikmat iman, yang kedua yaitu nikmat sehat, sehingga kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah untuk berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena perkumpulan kita di dunia, insya Allah pasti di akhirat kita akan bersama lagi dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada rasanya sedih, juga kesusahan seperti di dunia. Yang ketiga, bersyukur alhamdulillah, insya Allah tanggal 10 hari Senin 2025, insya Allah kita akan kehadiran yang ada cucu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini suatu nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimanapun beliau adalah satu zuriat Rasulullah, yang kedua yaitu cucu daripada pimpinan para wali kutub, ketuanya para wali yang sering kita pakai di Indonesia, yaitu manakibnya, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, warifahnya, warifah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau wafat 21 Februari 1666. Sekarang berarti sudah 859 tahun ya, 859 tahun. Insya Allah manfaatkan momen ini, usahakan hadir dan bekerja yang apapun, karena kita mungkin belum tentu ketemu lagi. Bagaimanapun Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu yang sering kita baca di dalam tawasul dan istighosahnya, kita memakai istighosahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering kita dawamkan dan sering kita katakan setiap seminggu sekali. Pentingnya wasilah tawasul apabila kita doa minta sama Allah mungkin kurang ijabah. Karena apa? Banyak maksiatnya diri kita. Yang kedua, ibadah kita bolong-bolong. Yang ketiga, mungkin makanannya bercampur dengan makanan yang haram. Maka wasilah kita bertawasul mungkin Fatihah pada kekasih-kekasih Allah. Itulah pentingnya kita tawasul. Ya, kalau kita kirim sumpah satu Qadir Jailani Fatihah, sering kita doakan istiqomah, nanti wali itu yang akan memintakan kepada Allah, ya Allah kasih pulang sesuatu apapun bentuknya, itu pasti dijawab kalau sudah wali yang, karena kekasih Allah itu hidup semuanya, jangan dianggap mati. Semua ahli kubur, bahkan bukan wali saja, orang biasa, orang tua kita yang sudah mendahului kita ini, mendengarkan kita, menyaksikan kita, ya, karena dianggap sudah selesai. Jangan dianggap mati itu udah nggak ada kabar, ada jasadnya yang mati, roh kita akan senantiasa hidup. Maka penting
Setiap kita undang terus, maka pasti akan nyambung. Dan alhamdulillah ini kesempatan yang sangat besar. Silahkan ajak keluarga, ya, anak istri bawa. Ini momen ini seumur hidup sekali. Dan siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu di Indonesia yang kalangannya NU terbesar, ya, semua memakai torekohnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan malu untuk nge-share sesuatu kebaikan, ya. Jangan malu dengan kita nge-share sesuatu orang sampai keinginan saja ke bawah. Bagaimana? Itu sudah menjadi pahala jariah, pahala yang luar biasa. Bahkan kita sering cerita orang yang kudanya lewat aja, kudanya sambil debu, orang yang ingin bertaubat, cuma kena debunya kuda, jadi debunya kudanya Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itu bisa selamat. Ya, bayangkan dari debu kudanya Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipakai itu bisa menyelamatkan. Itu salah satu karomah beliau sangat banyak. Ya, jadi penting mudah-mudahan hadirnya beliau ke majelis ini yaitu mengangkat derajat kita semua. Coba bayangkan kita semua kan kondisi kalau secara zahir susah. Kita punya pegangan apa sih? Mau kerja berapa tahun? Ngumpulin mau berapa tahun? Susah kan? Tahu-tahu ngumpulin tidak ada peningkatan. Jadi secara zahir. Kalau masalah puasa Allah kecil. Kekuasaan Allah, kebesaran Allah itu dengan melebihi ke depan mata. Coba kita ngelihat mata kita, kebesaran Allah, kuasa Allah itu lebih cepat. Semua itu ada aturan. Seperti halnya orang olahraga badan, pengen sehat, pengen ototnya berisi, ada olahraga nggak? Ada caranya nggak? Ada semuanya. Ya, semua ada caranya. Dohir aja ada caranya untuk mengelola tubuh kita yang sehat untuk masa depan. Semuanya. Coba kalau tubuh kita nggak dikelola, tidak mau olahraga, ya tidak bisa. Kelihatan sehat tapi lama-lama tua kita sakit. Maka tubuh aja perlu olahraga, ada caranya. Begitu pun rohani kita ada caranya semua. Maka di dalam hidup itu jangan pernah goyah, jangan pernah mati, ya. Apalagi kita ini keluarga, bukan orang lain, ya. Jadi jangan dijadikan diri kita ini orang-orang yang lemah. Apalagi sampai istilah kita bareng-bareng ngerasain minum air putih, ya, minum air putih seteguk aja kita nggak boleh lupa. Atau satu nasi, dimanapun itulah ajaran Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah gengsi, mau dia miskin, mau dia siapa, nggak pernah gengsi. Yang pernah kita rasakan dimanapun hidup, ya, hidup kita dimanapun, jangan pernah melupakan nasi, satu suap nasi, jangan. Karena apa? Kalau kita tidak benar-benar tidak sungguh-sungguh, semuanya akan kita mengalami di dalam dunia. Semuanya kita akan mengalami. Kalau kita kuat, rasa hubungan kita kuat, jalannya kita karena Allah, tidak ada selain Allah, persaudaraan itu, maka tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disegani. Terus apalagi tidak ada khawatir, enjoy hidup itu. Jangan merasa diri kita ini penting di dalam dunia. Jangan merasa kita ini wah, kita ini takut tercemar, kita siapa, kita nggak ada apa-apanya. Kita seumpama di lingkungan kita dianggap hebat. Coba kita keluar ke Malaysia, keluar ke Singapura, bisa itu bagaikan sampah, orang itu nggak kenal, ya. Makanya bersaudara itu dengan siapa? Jangan pernah takut, apalagi sesuatu kebaikan. Kita bergaul dengan orang anak bawah, ahli maksiat aja nggak masalah, ya. Kita mau bergaul
silahkan. Mau ahli narkoba, ahli silahkan. Tapi ukur kapasitas kemampuan kita, mampu nggak kita jaga diri kita. Kalau sekiranya kita tidak mampu, takut terbawa dengan sesuatu yang jelek, jangan. Apalagi sesuatu yang jelas baik, jalankan. Karena kalau kita terombang-ambing hidup kita, akan hancur, hati kita itu hancur. Kita aja yang merasa gelisah, tidak akan pernah tenang. Merasa malu, merasa ini, semua penuh dengan dipikir. Tapi kalau orang itu menjalani ya karena Allah, hidupnya karena Allah, mengikuti arus angin, tidak ada ya. Apapun kebaikan itu sudah tidak panjang lebar. Justru itu semua akan mengangkat diri kita. Kita mengeser suatu kebaikan, kita memberikan sesuatu kebaikan, itu mengangkat diri kita. Sama halnya, bagaimana dulu zamannya saya dengan anakku, susah, makan aja susah. Mie satu itu berlima. Apa saya minta pengen dikasih rumah, pengen saya bisa bangun masjid, tidak ada kepikiran sama sekali. Itu sumpahku gak ada. Paham? Gak ada kita kepikiran pengen punya ini, pengen itu, gak ada. Kenapa itu semua diangkat oleh Allah? Nanti kita sudah gak mikir apa-apa. Kalau kita susah, kalau kita belangsak, udah gak mikir. Makanya jaga hati. Kalau kita mempunyai sesuatu, kita berusaha dekat sama jalan yang kuat. Jangan ada pandang semua diukur dengan 1 tambah 1, enggak. Orang yang benar-benar cinta menjalani kebaikan karena Allah pasti diangkat derajatnya. Tapi kalau kita jadi orang yang munafik, orang yang takut dengan segala sesuatu dipikirkan, kita akan selamanya seperti terombang-ambing. Maka jangan pernah kita menghormati seseorang karena takut. Itu haram hukumnya. Maka jalani segala sesuatu karena Allah. Ya, sama. Mau kita bentuknya apapun, contoh orang mengatakan rokok itu haram. Ya. Tapi saya punya guru mengatakan ada seseorang yang biasa merokok. Biasa merokok, pengen rokok banget. Mau beli rokok nggak bisa. Semua ngalamin, saya juga ngalamin ya. Keuntungan rokok dikumpulin buat merokok. Saking orang itu pengen rokok dan orang itu bagi rokok 1 batang, enak banget. Itu menjadikan hal. Ya kan, bayangin rokok sesuatu yang haram. Sebagai ulama berpendapat haram. Ada yang bilang makruh. Ya, sesuatu itu saja bisa mengangkat diri kita. Maka ini tanamkan di dalam hati. Tidak ada yang perlu ditakuti di dunia. Semua ada undang-undangnya, semua ada aturan. Ya, semua ada aturan. Tidak ada yang perlu ditakuti siapapun kecuali Allah. Coba bayangkan Rasulullah apa? Setiap harinya dikejar-kejar, setiap mau datang, tapi Rasulullah tidak akan takut di dalam hatinya karena ada Allah. Bahkan salah satu seorang Yahudi menunggu Rasulullah. Setelah Rasulullah datang, ambil pedang ambil terus di leher Rasulullah. Atau orang Yahudi bilang, siapa yang akan menolong? Maka Rasulullah menjawab, Allah. Seketika tidak berkutik apa-apa, tidak mampu apa-apa, jatuh tangannya. Ya, dibalikkan oleh Rasulullah, siapa yang akan menolong? Tidak bisa tahu, karena kita tidak mempunyai tauhid. Seorang Yahudi itu tidak mempunyai kekuatan, sehingga dia nggak bisa ngomong apa. Nah itu. Tapi apa Rasulullah langsung membunuh? Enggak. Rasulullah memaafkan. Kita itu semua bisa kecil untuk keras dilakukan bisa, tapi kita orang yang berilmu cukup dia. Terus jalankan kebaikan sampai akhir. Tidak ada yang perlu. Dan jadikanlah diri kita jangan menjadi orang yang pendendam, orang yang gampang marah, gampang emosi. Ciri lemah
lemah iman diri itu apa? Seorang muslim yaitu gampang mati. Di saat orang marah itu kelihatan iman dan iman. Apa jangan mau diri kita dikuasai. Ya, memang malu itu sebagian dari iman. Tapi malu yang bagaimana? Masa kebaikan malu? Ya, kalau dengan kebaikan itu malu berarti diri kita ini ada pertanyaan, masih mengukur, ada gengsi di dalam diri, ya, ada hitung-hitungan. Kita semua kayak saya sendiri tidak pernah minta apa-apa, tidak terbesit apa-apa. Oh, pengen beli di sini, pengen bangun itu nggak ada, bisa kita ngalir aja apa yang Allah kasih. Dan kita belajar dari dulu ada satunya semampu kita belajar. Mau diambil lagi syukur silahkan, itu kuasa Allah. Tapi ingat, Allah menciptakan bumi itu goyang. Bumi itu goyang, Allah ciptakan. Supaya Allah menciptakan bumi ini tidak goyang, maka dikasih apa? Nah, dikasih gunung. Dikasih gunung di mana-mana, makanya ada gunung. Nah, gunung itu bisa dikalahkan dengan apa? Dengan besi. Geruk, ya, sekarang banyak geruk. Dan besi bisa kalah dengan api. Dibakar. Api itu bisa kalah dengan air itu bisa kalah dengan angin. Seperti lautan, tsunami itu siapa yang buat? Angin. Semua itu ada nama-namanya, ada bentuk-bentuk. Dan angin itu bisa kalah dengan sedekah, dengan memberi. Maka di saat kita memberikan sesuatu, jangan pernah kita merasa diri kita itu baik. Jangan pernah kita merasa pernah berkorban, dihitung, jangan pernah. Ya, coba sadari bersama. Dengan kita dekat dengan saudara-saudara kita, dengan siapapun, pasti ada perubahan di dalam diri kita. Aturan kita mau celaka gak jadi. Itu yang dirahasiakan oleh Allah. Alhamdulillah dikasih sehat. Dikasih apa lagi? Istri yang soleha. Apa lagi? Dikasih anak-anak yang baik. Itulah yang karomah atau sesuatu yang tidak kita sadari. Ada kelebihan di situ. Dan bersyukurnya kita tidak tergelincir seperti orang-orang yang dilupakan oleh Allah. Orang yang minum-minuman, ya. Apalagi orang yang jauh bermaksiat kepada Allah. Paham ya? Jadi itulah faedah daripada kita menjalankan sesuatu kebaikan, banyak manfaatnya. Dan sesuatu yang sering kita sampaikan, satu huruf yang kita baca akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Bayangin, ya. Makanya ayo nanti hari Senin bawa saudara siapapun, ya, kesempatan emas. Mudah-mudahan, ya, wasilah kita apalagi bisa bersentuhan dengan beliau. Bagaimanapun beliau masih darahnya Rasulullah dan darahnya wali kutub, pemimpinnya para wali dunia, ya. Pasti di situ tidak pernah tidak bermacam-macam. Makanya luar biasa betul. Hadir niatkan niat bersama Allah, tidak pernah niat untuk gaya-gayaan, untuk kainar jangan. Kita mah gak ada apa-apa, ya. Kita masih cuil 1-2. Yang penting hati kita bahagia, ya. Kita diangkat diberikan ketenangan, ya. Seperti Abah jauh-jauh dari Cikarang, ya. Apa tujuannya? Mencari keriduan Allah, supaya Allah angkat derajat. Ini kita ini dalam hidup sudah muter-muter. Ini bagian sudah rumah tangga, bayangin coba, ya, anak Purwanto kayak apa, udah kali-kalinya, ya. Rugi ini kalau diteruskan matematik miliaran itu udah rugi, semua akan kembali. Hak kita itu kembali, ya. Jangan pernah takut, makanya kita deketin kepada Allah. Apapun yang terjadi di usia 4 bulan di dalam kandungan sudah ditulis rezeki kita, ya, mau kita, jodoh kita itu sudah ditulis. Siapa yang menggerakkan itu semua? Allah. Halnya kita secara zahir di media sosial semua, kita add seseorang, ya. Itu siapa yang menggerakkan? Jangan diambil tangan kita, tangan sebagai wasilah.
Tapi siapa yang menggerakkan Allah untuk melik ini, untuk nge-share ini, untuk apapun itu, ya? Yang jelas kebaikan itu semua Allah. Supaya kita sadar diri, memikirkan kuatnya hati kita bergantung kepada Allah. Maka bersama-sama, ayo kita bersyukur, kita tunggu-tunggu, ya. Insya Allah nanti kita akan masak sendiri nanti di sini, ya. Masak di sini, ya kita lebih bareng-bareng lah, ya. Nanti ada tukang masaknya. Tukang masaknya juga sudah ada, ya. Intinya siapapun, ya, apa mau bawa saudara berapapun sudah. Karena ini kesempatan emas, ya, nggak ada lagi. Andai pun kita jauh-jauh datang tuh nggak jadi datang, sudah niat, sudah diterima sama Allah. Karena kita ini manusia, hanya berharap supaya Allah datangkan orang-orang yang soleh. Andai pun nggak jadi, ya nggak masalah. Itu berarti sudah ketentuan Allah. Tapi niat itu sudah dapat. Bahkan kita masak ini sudah dapat. Ya, kita ini siapa sih? Orang-orang yang banyak maksiatnya, banyak salahnya. Didatangkan dengan orang-orang yang soleh. Bahkan keturunan wali, ya, keturunannya wali. Kita aja nggak boleh mandang. Siapapun nggak boleh mandang rendah, ya. Kita tahu Mas Alek, siapapun itu kekasih Allah. Kita nggak tahu. Dan ingat satu lagi, ya, untuk yang sudah belajar baik diusahakan ngeser-ngesernya itu yang baik juga, jangan ngeser kebaikannya ya, auratnya ya. Coba aku tanya, ngeser dangdut aurat nggak? Ayo, aku tanya. Hah? Ayo. Saya jawab, aurat dosa nggak? Nah, ya jangan di-share, ya. Aku tanya satu lagi, pacaran dosa nggak? Haram nggak? Ayo. Hah? Ayo, pacaran haram nggak? Ya, jangan terlalu posting, bukan ngajarin kejelekan, ya. Tetap kita minta sama Allah supaya jaga iman kita, ya, supaya kita diberikan jodoh yang baik, ya. Pokoknya usahakan yang kiranya mengandung dosa, ya, itu jangan, ya. Kita malu dengan diri kita. Tugas saya adalah mengingatkan. Dipakai dan dipakai urusan masing-masing, ya. Tapi ya Bismillah, dengan kita pengen memperbaiki, ya, bagaimanapun ini sesuatu yang hak. Oh itu ngeser yang apa aurat ya, itu ya, tanggung jawab masing-masing, tugas kita hanya mengingatkan. Namanya orang tua kan begitu. Soal itu ya, itu kita pengen diakui menjadi orang yang alim, kita pengen menjadi kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, itu tanpa minta semua sudah bisa. Terus jangan dianggap kita ini tidak bisa menjadi kekasih. Semua itu bisa, makmur semua itu bisa Allah. Makanya kita mohon semua kepada Allah supaya kita dicintai oleh Allah. Kalau kita cintai ya Allah belum tentu, ya. Kita sholat juga belum tentu. Tapi kalau kita sudah dicintai sama Allah, itu ya sangat luar biasa saja. Kita bersama-sama tanamkan satu lagi, bersama-sama ajak saudara-saudara kita ini menunggu diniatkan dari sekarang, dihitung bertasbih, dihitung berzikir, jangan lama. Kenapa kita setiap hari share? Supaya orang ada niat. Dengan niat itu dihitung, ya. Jangankan itu, kita tawasulan, ya. Kita tawasulan pertama hadir, saya niat hadir dari awal sampai akhir, setahun, ya. Saat kita halangan, saat kita udur, entah itu udurnya karena males, itu dihitung hadir. Tuh, luar biasanya niat. Seperti halnya kita keluar dari rumah, saya niat keluar karena Allah, ya, niat keluar karena Allah. Itu dari keluar sampai masuk ke rumah, pahala ngalir, tidak akan terputus. Ya, kita kerja apapun niat karena Allah, pahala ngalir. Andai pun di tengah perjalanan bermaksiat, itu beda bidangnya lagi, tidak bisa dicampur adukan. Maksiat, ibadah. Nah, begitu, makanya dihisab nanti itu dihitung antara kejelekan dan keburukan.
Makanya kenapa para ulama ada yang mabok, ahli maksiat, untuk apapun disuruh sholatnya jangan tinggal. Kenapa? Lah kita yang ahli sholat aja, orang yang sholat aja belum tentu diterima. Apalagi yang maksiat kan gitu. Siapa tahu dengan kita minta sama Allah ibadah ya walaupun maksiatnya jalan, akhir hidupnya dalam keadaan husnul. Itu yang kita minta. Seperti hal begini bukan soal, tapi kita belajar satu huruf mudah-mudahan diterima. Coba salah satu diterima, semua mudah ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya dan juga generasinya. Ya, kita semua generasi. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai seperti biasa kita doakan orang tua kita Nabi siapapun yang mendoakan kedua orang tua rezekinya akan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bersama-sama kita dengarkan Rasul ini tujuannya yang tadi saya sampaikan untuk memudahkan hajat kita semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu nggak bisa diakal kan, nggak bisa diakal. Kalau orang kerja iya sama dia kerja gaji bulanan. Tapi kalau jalur langit ya maka kita harus niatkan hadir menjadikan yang Allah ya, semoga kita istiqomah ya. Istiqomah itu berat, jadi orang istiqomah itu diuji macam-macam supaya kita kuat ya istiqomah ya, jangan sampai kita gampang dorong jatuh. Jangan ya, istiqomah apapun diperjuangkan, karena istiqomah itu kata syahadat kecil ini lebih baik daripada 1000 orang ya. Orang bisa dikawal orang, manusia diberikan 1 tahun itu cukup. Dunia langit bumi itu cukup semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengarkan bersama-sama dengan kirim Fatihah kepada kekasih-kekasih Allah, keturunan kita semuanya Adam sampai Allah semua ijabah doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى كل وأصحاب كل منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح ساداتنا وموالينا وعبادنا ذوي القدر والعلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ووالي ووالية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح مشارق القادرية ونقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء
سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيدنا شيخ سيد السقطي وسيدنا شيخ معروف القرحي وسيدنا شيخ أبا حبيب العجمي وسيدنا شيخ حسن البصري وسيدنا شيخ إمام الجعفر صادق وسيدنا شيخ يوسف الحمدلي وسيدنا شيخ أبي يزيد البستامي وسيدنا شيخ محمد بعيد النقشبندي وإلى حضرة الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسين والحسينين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية. Sebutkan wilayahnya masing-masing yang aslinya Banyuwangi atau Bandung atau mana disebutkan aslinya, terus tinggalnya di mana disebutkan. Terus yang menyaksikan live silahkan disebutkan masing-masing yang sedang menyaksikan live ya. Sebutkan masing-masing aslinya mana, tinggal di mana sekarang. ومن حوله شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى رؤي صاحب هذه الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمآثر السنية سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده وقطبه ومحبه ومعتقده وأصولهم وفروعهم وإلى الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى رؤي صاحب السر الوافي والأخلاق الناجي والفهم الصافي سيدنا الشيخ أحمد أسراري بن محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم ولسلسلته وبيته ومريده وقطبه ومحبه ومقتديه وأصولهم وفروعهم وإلى الحاضرين معه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن عاسى علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلتنا إنك في الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha barriha wa bahriha wa min khawfin ila khawfin min ladun sayyidina adama ila yaumil qiyamah syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila ruhi man istama'una bisababik wa kanat tilqira'atu bismi wa tauna dhalika min ajli abdikal fakir ibni abdaika amatikal fakirati ibnati abdaika. Sebutkan ahli kubur masing-masing, guru kita, teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita yang sudah mendahului. Silahkan yang menyaksikan live disebutkan ahli kubur masing-masing. Kedua tangan niatin hajat-hajatnya mohon sama Allah, dan apapun hajatnya mohon sama Allah. Yang menyaksikan live silahkan angkat kedua tangan niatin hajat-hajatnya mohon sama Allah, apapun hajatnya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. فأوصلهم وأخبرهم أن الله يتقبل منهم ويغشاهم بالرحمة والمغفرة ويؤمهم بالرضوان والكرامة ويعلي درجاتهم في الجنة النائمة من حضرة العلية ويلحق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى حضرة صاحب هذه الحاجات وأهل بيته وأوانه وأوصلهم وأخبرهم أجمعين على نية الستر والقبول وحصول الأمال والمقبول بجاه وشفاعة الرسول سيدنا محمد
sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.
العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا قديم يا 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 الله يا
Basir ya Sami ya 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 Basir Mubadi'u ya Khalik ya 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 Mubadi'u ya Khalik La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin Ya Hafid ya Nasir ya Wakilu ya Allah Ya Hafid ya Nasir ya Wakilu ya Allah Ya Hafid ya Nasir ya Wakilu ya Allah Ya Hafid ya Nasir
rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Astagfirullah Rabbal
وانصر لنا الأمراض وآمن الروعد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو ذرة الصحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فاسمع وأدلوا وجود منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نحظى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه أدى الأرضي وآله وصحبه على نقص صبري والحمد لله بالبر والتناري. Sebelum ditutup, tadi ada pesan dari orang tua, besok itu dibersihkan. Ya, musola saya ada asam. Terus nanti kalau pas dia merokok, jangan tidur ya. Ada juga. Sebenarnya dia merokok ya. Dia rokoknya markol. Amin. Dia rokoknya markol. Ada temennya bagian. Yang kerja di situ nggak? Kalau saya nggak merokok, dia udah nggak merokok. Sama. Besok terus nanti tahu ya ini tempatnya tempat jauh tidak mungkin hari ini sih nggak tahu tidak mungkin kita siapkan Selain mungkin, sebesar mungkin, dan senyaman mungkin. pesannya cuma itu kan ya Musiknya apa? belum semua Nah, yang nempelin doang itu lantai yang nggak paham. Nah, itu. belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kumpul. Saya masalahnya sih itu cuma itu sampai amin.